Pernahkah kalian mendengar tentang anak-anak yang menjadi korban kekerasan? Mungkin kita pikir itu jauh dari kita, tapi sebenarnya bisa terjadi di mana saja. Di zaman sekarang, kita semua tahu betapa pentingnya melindungi anak-anak. Mereka adalah masa depan kita, tapi sayangnya kekerasan terhadap anak masih jadi masalah serius sampai saat ini. Yuk kita ngobrol tentang ini. Jadi, apa sih sebenarnya kekerasan terhadap anak? Menurut Fakih M yang merupakan seorang ahli hukum, pengertian kekerasan terhadap anak atau child abuse adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, kelalaian, eksploitasi komersial yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab atau kekuasaan. Nah, ngomongin sejarah, sebelum reformasi 1998, masalah ini sering banget diabaikan. Banyak orang yang menganggap kekerasan itu bagian dari mendidik anak. Misalnya, kalau anak nakal ya harus dihukum. Tapi setelah reformasi dari ratifikasi konvensi PBB, mulai ada perhatian lebih soal hak anak. Tetapi, tantangan besar masih ada, terutama dalam perlindungan anak yang sering menjadi sorotan media. Beruntungnya, banyak negara sudah memiliki regulasi untuk melindungi anak. Di Indonesia, ada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 76C mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 ayat 1 Jo. Pasal 76C mengatur ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan anak, yaitu pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan atau denda hingga 72 juta. Namun, meskipun ada regulasi, tantangannya masih besar. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan. Kenapa? Karena stigma dan ketakutan untuk berbicara. Sayangnya, meskipun ada regulasi, berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih tinggi. Survei menunjukkan bahwa angka tertinggi korban kekerasan mencapai 10.000 anak di Indonesia. Angka ini bikin kita sadar masih banyak yang harus kita lakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Norma dan nilai dalam masyarakat. Kita sering mendengar bahwa anak harus dihargai dan dilindungi. Ada beberapa norma diantaranya, yaitu 1. Norma hukum. Kekerasan terhadap anak diatur oleh undang-undang yang melindungi hak-hak anak. Pelanggaran terhadap hukum ini dapat berakibat hukuman pidana bagi pelaku, melanggar pasal 76C Undang-Undang. Setiap orang dilarang mendapatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. 2. Norma agama. Mayoritas agama mengajarkan untuk melindungi dan mengasihi anak-anak, sehingga kekerasan terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. 3. Norma moral dan etik. Secara moral, banyak masyarakat menganggap bahwa setiap individu, terutama anak-anak, berhak atas perlakuan yang adil, penuh kasih, dan bebas dari kekerasan. Jadi apa yang bisa kita lakukan edukasi orang tua? Pertama, penting banget untuk memberikan edukasi kepada orang tua. Mendidik anak itu bukan hanya soal aturan, tapi juga tentang kasih sayang dan komunikasi yang baik. Pendidikan anak. Kedua, ajarkan anak tentang hak-hak mereka. Anak harus tahu cara melindungi diri dari kekerasan dan siapa yang bisa mereka hubungi jika merasa tidak aman. Penguatan hukum. Ketiga, kita perlu pemerintah untuk memperkuat undang-undang yang melindungi anak. Hukum harus ditegakkan secara tegas agar pelaku kekerasan mendapatkan efek jera. Dukungan psikososial. Terakhir, penting untuk menyediakan dukungan psikososial bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Layanan konseling bisa membantu mereka pulih dari trauma. Baru-baru ini telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 13 Desember 2023. Seorang pria berinisial U membanting anaknya hingga korban meninggal dunia. Awalnya, pelaku yang memakai pakaian hitam memukul dan menendang sang anak yang berpakaian oranye hingga jatuh ke tanah. Setelah itu, pelaku menggendong korban dan mengangkatnya ke atas, kemudian membanting korban ke tanah. Korban terlihat lemas dan tak sadarkan diri. Belum diketahui pemicu hingga membuat pelaku emosional dan tega membanting putranya. Setelah insiden itu, korban langsung dibawakan ke rumah sakit karena tak sadarkan diri.
Jadi teman-teman, kita semua punya peran penting dalam melindungi anak-anak di sekitar kita. Mari kita buat suara kita didengar dan berani berdiri melawan kekerasan. Setiap tindakan kecil, baik itu berbicara, mendukung, atau bahkan hanya mendengarkan, bisa jadi langkah besar untuk menciptakan dunia yang lebih aman bagi generasi mendatang.